dan hadiah saya yang sangat berharga untuk para hadirin yang saya muliakan di sini. Nah, coba saya di mana-mana bilang, siapa yang bisa memberikan 20 nama suku bangsa dalam 1 menit, saya kasih uang 1 juta. Waktu di Gajah Mada di forum guru besar, saya tanya, nggak ada yang berani. Tentu ini tidak saya bagi dulu. Lalu ada satu, namanya Profesor Priyo Wiarso, seorang senior. Beliau berdiri, mulai dek 1, 2, 3, 4, 5, bagus sampai 15, 16-nya agak lama, 16, 17 sampai 18 agak lama. Dia bilang suku Padang. Stop, nggak jadi dapat. Tidak ada suku Padang, itu nggak ada. Suku Minang adanya. Nah, ternyata kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika nggak tahu kayak apa. Ini manusia sebanyak ini tuh tampangnya lain, tingkah lakunya lain, bahasanya lain, imannya lain, keyakinannya lain, pola pikirnya lain. Nah, yang tadi Pak Bupati sebutkan yang paling penting adalah budayanya lain. Ada yang males, ada yang suka kerja keras, ada yang boros, ada yang suka menabung. Kita menghadapi Bhinneka yang harus Tunggal Ika. Bagaimana kita bersatu? Saya tertarik karena tadi Pak Bupati bilang Karimun akan menjadi miniatur Indonesia. Bagus sekali. Bagaimana? Tahun 32 Muhammad Hatta di negeri Belanda tahun 32, dia bilang kalau nanti Indonesia nanti merdeka, harus ada persatuan dari manusia yang bermacam-macam ini. Persatuan itu terjadi hanya apabila ada roh yang sama. Kalau orang yang sebanyak ini tidak mempunyai roh yang sama, maka yang terjadi bukan persatuan, hanya persatian. Ini dikatakan tahun 32. Barangkali sekarang itu Indonesia malah makin lama makin persatian. Lalu ditunggu mencari roh yang sama. Kebetulan pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengatakan Pancasila. Langsung disaut sama Muhammad Hatta oleh Bung Hatta. Ini dia roh yang sama untuk Indonesia. Ini roh yang sama. Maka kita berbeda, Bhinneka, tapi Tunggal Ika juga, karena kita sama-sama pengemban Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjumlah. Setengah tidak bisa ditambah dengan sepertiga. Sepertiga tidak bisa ditambah dengan seperempat. Tidak pula bisa ditambah dengan 1/6. Maka setengah harus menjadi 6/12 dulu. Sepertiga menjadi 4/12. Seperempat menjadi 3/12. 1/6 menjadi 2/12. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa dijumlah. Itulah Pancasila, menyebut yang sama. Tanpa Pancasila tidak akan ada Indonesia yang bersatu. Sekarang ini ada yang percaya sama demokrasi barat, ada yang bicara lagi demokrasi di sana. Bahkan seorang presiden pernah sempat bicara, kita harus mencari demokrasi ala Indonesia. Berarti presiden itu harus sungguhnya harus mengundurkan diri, karena janji presiden adalah melaksanakan undang-undang dasar dan segala peraturan perundangan secara adil. Itu sumpah presiden. Nah, kalau orang presiden mencari, mari kita mencari, menugaskan lagi kepada forum rektor untuk mencari demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Berarti dia tidak membaca Undang-Undang Dasar 45 yang sudah ada di situ. Di rumah Anda mungkin ada ribuan buku, tapi tidak ada satu buku kecil namanya Undang-Undang Dasar 45. Di rumah Anda mungkin ada ribuan buku, tapi tidak ada buku kecil namanya Lahirnya Pancasila.
Saya juga setuju. Berkali-kali ada debat capres, tidak satu pun yang bicara Pancasila. Iya kan ya? Maka saya cemas, saya khawatir. Berikutnya, ini saya loncat-loncat ya, tapi semua lengkap. Tadi mengenai halaman berapa tadi? 37. Coba. Ini hari Anda menjadi manusia berbeda karena Anda tahu Bhinneka Tunggal Ika kayak begini toh. Gitu. Anak saya cuma satu. Sekarang sudah jadi dosen di UI, baru umur 30, belum punya istri. Siapa tahu dari muda ada orang cantik ya Pak ya? Siapa tahu ya? Nggak saya ajak karena dia lagi kasih kuliah hari Sabtu ini. Istri saya ngajarin dia menabung. Istri saya juga menabung. Kita punya uang banyak, ke Paris 1 kali 2 kali aja, ke London 1 kali 2 kali lagi, di Amerika juga begitu. Tapi harus keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ingat, jangan hanya bilang Sabang Merauke, Miangas dan Rote. Ketika kita lupa bicara Miangas dan Rote, Pak, si badan di kita hilang. Tuh. Dan ketika si pada dan digital hilang, tidak ada yang mengibarkan bendera setengah tiang, termasuk Istana Negara tidak mengibarkan bendera setengah tiang. Setahu saya mengibarkan bendera setengah tiang hanya Fakultas Hukum UI, dan dekannya tidak mau menjadi upacara, apa namanya itu, inspektur upacara. Maka dia mengundang orang yang namanya Sri Eri Sosono untuk menjadi komandan upacara, inspektur upacara, mengibarkan bendera setengah tiang sambil keluar air mata. Itu how katanya cinta tanah air, omong kosong, you tidak cinta tanah air. Begitu saya ngomong kepada 500 orang Karang Taruna, omong kosong kalian. Kalau Anda itu cinta tanah air, Jogja tidak sekotor ini, disemprot, tembok-tembok disemprotin. Padahal Jogja harusnya bersih seperti Bremen, kota wisata seperti Bremen di Jerman. Tahun 69 saya di Bremen, pas ulang tahun Bremen, semua orang keluar membersihkan jalan, membersihkan trotoar, ngecat pagernya, karena dia hidup di situ, nanti mati juga di situ, makan di situ, sekolah di situ. Milah Bremen. Ini tidak terjadi di Indonesia. Tanah airnya disemprot-semprot. Nanti kalau jadi pimpinan atau menjadi anggota DPR, menjuali kedaulatan negara, pasti seperti sekarang. Ya. Saya itu 12 kali Pak menang Pak di MK, Mahkamah Konstitusi, memenangkan untuk mencabut undang-undang yang ternyata menguntungkan orang asing, tidak menguntungkan Indonesia. Kecuali satu ketua MK yang saya nggak usah sebut namanya, itu nggak ngerti undang-undang dasar dia. Iya, yang ada kaitannya dengan ASEAN ini. Kalah saya, dikalahkan karena dia tidak ngerti. Ya tapi sudah begitu peraturannya. Nah, jadi saya usul Pak Bupati, yang membuat undang-undang dasar Indonesia itu 70 orang. Kalian juga nggak tahu kan? Nanti kalau saya kesini lagi tak kasih daftarnya 70 orang yang membuat undang-undang dasar. Dari 70 orang itu diperkecil dari BPUPKI, diperkecil dari PPKI. Nah, PPKI itu perumus terakhir undang-undang dasar, ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta. Nah, kalau undang-undang dasar dibuat oleh 70 orang, nah kok sekarang yang menilai cocok atau tidak dengan undang-undang dasar kok cuman 9 orang anggota Mahkamah Konstitusi dan semuanya ahli hukum.
Padahal waktu 70 itu Pak, 75 orang yang buat undang-undang dasar itu, ahli hukumnya cuma 19. Yang lain siapa? Ekonominya cuma 1, Muhammad Hatta. Insinyurnya cuma 4. Yang lain apa? Manusia-manusia berwibawa. Manusia-manusia berwibawa. Ahli-ahli agama yang besar-besar. Jadi nasibnya negara ini jangan ditentukan sebaiknya oleh hanya 9 ahli hukum yang sebagian adalah advokat dan anggota partai. Itu kita hati-hati. Bagaimana ada 20 undang-undang yang menguntungkan asing, sekarang malah sudah menjadi 120. Lalu Indonesia merdeka itu untuk apa? Bapak ini sudah nyinggung tadi. Berarti beliau observant, itu bahasa Inggrisnya, tajam penglihatannya, observant. Ribuan kapal lewat selat saya, kita dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa itu. Ada seorang bupati Pak, murid saya, dia kolonel, dulu murid saya di sekolah. Saya datang ke suatu tempat, saya nggak mau nyebut namanya, Bapak tahu. Saya nggak mau jelekin orangnya kok. Saya turun, tahu-tahu ada 3 orang pakai pakaian hitam-hitam, pakai walkie-talkie itu. Ada yang pakai kayak gitu, kayak apa itu, Pak moderator. Suhunya moderator pakai gitu kan nggak pantas lah, nggak baik, nggak baik. Ya, nanti bukan kayak moderator ilmiah, itu kayak iklan, kayak presenter kan. Kalau moderator kan ilmiah ini jadi. Saya ya Pak Edi Sponsor itu orangnya begitu itu katanya beliau ini memang begini, lebih baik ya lebih baik gitu. You know what? Pak, Bapak turun ke sana, enggak ada, koper saya di sini kok. Sana itu vape, di vape room. Enggak, koper saya di sini dan mahasiswa saya tunggu di sana. Enggak Pak, Bapak penting Pak, ini Bapak ditunggu di sini. Akhirnya saya mau, sampai saya bilang, yang menteri itu istri saya, bukan saya, jadi saya nggak mau ke vape. Oh ini penting Pak, saya datang ternyata, saluin, Pak, murid saya Pak, saya bupati di sini Pak. Oh Pak Bupati apa kabar gitu? Bapak Pak, mau pergi ke Jakarta? Enggak, loh ngapain Pak? Nunggu Bapak, loh nunggu saya di airport. Ternyata Bupati itu bilang begini, Pak, Bapak kan mau ceramah sama mahasiswa, mahasiswanya lagi ngamuk sama saya Pak. Loh kenapa? Karena saya mau bikin mall. Ya pasti Bapak menggusur pasar rakyat diganti mall loh. Lah iyalah jawabnya. Nah tuh, dia nggak tahu itu salah. Terus berapa tingkat sih Pak? 6. Hah? Saya bilang, hah? Oh maksudnya 4 dulu lah Pak. Nah, jangan 4 Pak, 8. Kaget yo, Pak Edi kok malah minta 8. Tetapi tingkat 1 untuk PKL masuk ke dalam mall dan tingkat 2 untuk pasar raya masuk ke mall. Baru dia diem. Kalau pembangunan nasional Pak, tidak boleh ada rakyat yang tergusur. Rakyat harus terbalas serta. Rakyat harus ikut masuk ke mall. Pasar rakyat tidak digusur, masuk ke mall dan punya saham di mall. Enak aja. Kalau enggak 50 tahun lagi Pak, penduduk asli akan jadi aborigin. Saya nggak tahu aborigin nggak? Nah iya aborigin, kayak di Australia itu saya bilang. Bapaknya jam, baiklah wes, tolong Pak kasih tahu mahasiswa. Ya saya akan kasih tahu mahasiswa, kalau mall jangan dimusuhin karena Pak Bupati mau memasukkan PKL dan pasar rakyat ke dalam mall. Dia bilang gitu. Bingung dia, kelihatan apa bahasa Prancisnya gijat-gijat gitu. Kakinya kepanasan ya, gimana? Kitab-kitab. Tetapi yang luar biasa, entah itu ibu bupati atau ketua Dharma wanita gitu atau apa, ibu-ibu pokoknya, wah cantik-cantik, merah penyala, bibirnya segala macam gitu.
Hebat sekali dia ngomongnya. Dan menurut saya itu hebat sekali. Loh, lah kalau nanti PKL dan pasar rakyat masuk ke mall, kan mallnya kotor, Pak. Saya nggak bisa. Saya cari kata-kata untuk memaki ibu itu, nggak ketemu saking kurang cukupnya. Maki-maki apa yang pantas untuk ibu yang seperti itu? Istri pejabat. Anti rakyat, nanti mallnya kotor. Mall kan untuk kami para koruptor. Kan begitu. Nah, pembangunan itu harus menggusur kemiskinan. Tidak boleh menggusur orang miskin. Tak doain, Pak, nanti Bapak jadi gubernur. Iya dong. Buat apa kita merdeka kalau pembangunan menggusur orang miskin? Jadi bupati ini padahal mulai jadi sesuatu, Pak. Saya di sesuatu nggak ngasih kuliah kayak gitu, saya ahli perang ya. Ya saya nggak ngasih kuliah seperti itu. Wah, jadi bupati ini salah asuhan dari mana? Kok bisa begini? Dia pikir yang disebut kemajuan itu kalau ada hamburger, ada pizza. Memang dia ngomong itu. Oke, Pak, saya bupati sini, belum ada mall, Pak, belum ada hamburger, Pak, belum ada pizza, Pak, belum ada es krim ini gitu. Ini tuh pokoknya namanya es krim itu mirip-mirip nama saya gitu, Swasono gitu ya. Ya saya nggak boleh sebut nama, soalnya bisa di penalti, saya bisa disomasi. Ya, itu. Jadi pembangunan itu loh. Pembangunan itu apabila rakyat bahagia. Pembangunan bukan. Di sini ada Pak Bapeda. Mana Pak Bapeda? Mana Pak Bapeda? Oh, jangan sekda, Pak Bapeda. Saudara mau tahu, saya ini mulai tahun 9 sampai sekarang di Bappenas, Pak. 69. Sejak tahun begitu saya umur 65 tahun, ya tentu saya dari eksekutif Bappenas menjadi penasihat Menteri Bappenas. Sampai sekarang penasihat Menteri Bappenas, bukan penasihat Ketua Bappenas. Menteri, bukan ibu atau bapak itu, penasihat kelembagaan. Nah, waktu tahun 69 saya baru umur 28 tahun, Pak. Sudah doktor, Pak. Aku dokter umur 28 deh. Ini saya ceritain supaya mereka ikut-ikutan saya. Dan saya waktu itu tahun 69 itu dokter termuda di Amerika Serikat. Orang Indonesia. Dan saya tidak menjadi Amerika seperti murid-murid saya. Begitu pulang dari Amerika, kagum, nyembah, didikte IMF mau, didikte Bank Dunia mau, mengorbankan kepentingan nasional mau, no way. Nah, you dapat ceramah yang berbeda dari yang lain. Jadi pembangunan itu harus membuat rakyat. Kalau ada ketua Bapeda, jangan pamer GNP atau GDP kepada saya. Yang menghitung pendapatan nasional, pendapatan regional seluruh Indonesia, waktu itu baru 27 provinsi, Pak. Itu Pak Edi Swasono. Yang menghitung pendapatan regional seluruh provinsi 27 itu saya, bukan orang lain. Setelah 10 tahun baru saya serahkan ke BPS, sekarang tiap kali BPS. Jangan pamerkan. Dikatakan perekonomian nasional tumbuh 12%, harga berlaku. Ya, dengar kan kita berdua tadi untuk Karimun. Tetapi tidak disebut berapa persen, persennya nggak disebut. Makanya saya menegur Bapeda ini. Tidak disebut berapa persen atas harga konstan. Yang dipamerkan yang gede, harga berlaku. Harga konstannya berapa? Enggak. Harga dasarnya rupiah. Kelihatan banyak, gitu ya. Oke. Tetapi saya kasih tahu ya, pertumbuhan yang tinggi itu miliknya siapa? Ekonomi tumbuh 7% misalnya.
Miliknya siapa? Rakyat ikut tumbuh? Enggak. Bahkan per kapita pendapatan itu kan rata-rata. Rakyat katut kok enggak? Enggak. Sing tumbuh sapa? Pengusaha asing. Betul. Ada yang tumbuh anak rakyat. Di provinsi-provinsi tertentu, saya bahkan ke Pulau Kei, itu bupatinya sahabat saya di Pulau Kei. You nggak ngerti Kei di mana, you nggak kenal Indonesia kan? You kan sebenarnya nggak kenal Indonesia, nggak kenal. Jadi kayak dicolong, tanah airmu dicolong, you nggak merasa kehilangan, nggak kenal. Gitu? Kalau you punya cincin banyak sekali, lalu you nggak ingat cincinmu apa kayak apa gitu, hilang dua kan ya nggak merasa kehilangan loh, ya kan? Nah, berarti bahayanya orang Indonesia. Itulah maksudnya mengapa kurikulum tidak mengajari sejarah, tidak mengajari ilmu bumi supaya kita lumpuh. Dan itu adalah skenario, nah itu Pak Bupati mengatakan kekuatan global di atas. Kurikulum modern katanya IKIP, nggak usah, pokoknya harus matematika. Tidak usah ngajari ilmu bumi yang kau nggak tahu milikmu yang mana. Gak usah tahu sejarah supaya kau gak tahu siapa dirimu. Hati, hati betul. Negara kita sedang dilumpuhkan karena kekayaan. GNP tinggi. Lah orang kayak saya kan tahu untuk menaikkan pendapatan nasional Indonesia. Satu gunung yang penuh emas, yuk kasihkan ke asing, udah GNP naik. Bukan untuk kita malah kehilangan masa depan. Jadi hati-hati dengan GNP. Ya, kita tergantung membangun. Pak Edi nggak makan hamburger, Pak Edi ini nggak makan pizza. Itu pun makanan tak lihat-lihat dulu tadi, ya kan? You tahu kan? Begitu tuh makanan Indonesia baru saya makan. Betul. Bukan berarti saya ini nggak ngerti kalau pizza dan hamburger itu enak. Enak. Saya tidak makan itu di Indonesia. So kalau saya makan di Indonesia, ada transaksi ekonomi, secara ekonomi. Kalau saya sama saya itu transaksi ekonomi, pasti pendapatan nasional naik. Aku ini belum besar ekonomi betulan loh. Belum besar ekonomi, aku mengajar di Amerika Serikat, aku mengajar di Inggris, aku mengajar di Korea. Aku mengajar di Indonesia di mana-mana, gitu. Saya ketemu murid-murid saya tadi di sini. Ada yang dari UNER, ada yang dari Diklatpim, ada dari mana-mana gitu. Jadi ya, transaksi ekonomi jadi. Tetapi ingat, setelah you hamburger you beli, GNP naik. Besok lusa kita bayar terigunya ke Kanada. Lusa berikutnya membayar dagingnya ke New Zealand. Berikutnya lagi membayar kejunya ke Copenhagen, Denmark. Berikutnya lagi kita membayar saus tomatnya ke Amerika karena Del Monte, bukan ABC. Ya, lalu Indonesia dapat apa? Dapat keringetnya pribumi, dapat joros pribumi. Jadi dulu ketika Muhammad Hatta marah tahun 28 ya marah karena ada orang Jerman, warga negara Belanda itu Jerman ya, Helfrich namanya, dia mengatakan Indonesia, dia katakan disebut, saya sebut aslinya dulu ya Pak ya, Ketzach terade dan kuli onder de volkeren, bangsa yang paling lemah di bumi, terade, bukan di dunia, di bumi. Enak banget kok. Bangsa yang terlemah di dunia, di bumi, dan kulinya bangsa-bangsa lain. Ngamuk Muhammad Hatta. Dia bilang no, you tunggu aja, kita nanti akan jadi tuan di negeri sendiri, bukan kuli pribumi di tanah airnya sendiri. Apa jadinya sekarang ini? Kita memang TKW toh dibunuh gak dibela.
diperkosa dibiarin aja, ya kan? Sampai sekarang kita bangsa kuli. Kita rubah Pak mindset kita. Kita rubah. Oleh karena itu, ya kami itu forum intelektual, saya ceritain. Tahun lalu bulan November, untuk pertama kali diadakan World Cultural Forum, forum kultur kebudayaan dunia. World Cultural Forum diadakan di Bali. Keynote speakernya 2 orang. Yang satu namanya Amartya Sen, Dr. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi, Dr. Amartya Sen. Keynote speaker kedua Sri Edi Swasoro. Seluruh dunia datang. Apa kesimpulannya? Saya sampaikan pada Pak Bupati. Menjawab pertanyaan, apa yang membuat suatu negara maju? Yang membuat bangsa maju adalah budaya bangsa itu. Korea maju karena budayanya orang Korea. Jepang maju karena budayanya orang Jepang. Indonesia tidak maju karena budayanya kita. Apa? Santai. Ceramah lebih penting membagi makanan dan minuman daripada membagi makalah. Ya kan tadi kan aku kebingungan dari situ. Pak Bupati yang bingung juga tadi. Kok malah makalahnya Pak Edi Rum teko. Itu bahasa Prancis tuh. Makalahnya Pak Edi Rum teko malah makalahnya dulu. Memang budaya kita itu budaya makan, budaya santai. Hotelnya pun juga begitu. Budaya hotelnya juga santai. Saya bingung. Lah kapan maju? Ya Pak? Itu konklusi dari World Cultural Forum. Sebentar lagi diadakan lagi, dan saya menjadi pimpinan steering committee-nya. Saya menjadi perumusnya. Karena kemarin saya bicara, masa jadi pembicara lagi, orang pas. Tapi berbicara untuk forum internasional itu enak Pak. Bundurannya kan dolan. Nah, bunduran dolan. Pak Teken. Tapi nggak saya ambil. Pak Teken, sebab itu duit dari pemerintah Indonesia juga. Iya, pemerintah Indonesia atau tuan rumah. Pak Teken, justru karena dikasih dolar. Ya, makanya yang bayar Indonesia jangan dikasih dolar, dong kasih rupiah ya. Dikasih dolar nggak boleh. Tetap bilang saudara panitia, bagikan aja kepada panitia yang datang dari Jakarta saja. Bukan saya nggak seneng duit. Aku waktu itu juga saya seneng, lagi butuh duit. Tetapi terhina saya. Ceramah di Indonesia kayak dolar kan terhina saya. Pak kembalikan. Ini benar untuk melanjutkan. Tapi saudara, aku kalau ke New York makan hamburger sak pol-polnya. Tunggu dulu, iya. Saya makan pizza sak pol-polnya. Sampai ya, saya guru besar di sana, jadi kalau ngajar selalu ada kamar saya sendiri dan ada di situ sekretaris untuk ngetik, untuk bikin makalah, untuk persiapan kuliah dan lain ada. Terus sekretaris saya tanya, "Sir, what do you want for lunch?" Tuan mau makan siang apa? Aku bilangnya apa? Buy me hamburger and diet coke. Terbelalak ya. Dia pikir, ini dosen kesini dibayar akeh begitu kok pelit banget makan siang aja kok hamburger. Itu murah Pak, makan misalnya saya disebut junk food kan, makanan ya junk food gitu. Makanan ya junk itu artinya buangan gitu, makanan buangan, bukan sampah, buangan gitu. Kaget, tak kasih tau dia $100 and you buy your own lunch. You buy your own lunch, kamu beli sendiri lunch untuk kamu, apa saja you mau. Dia datang bawa hamburger untuk saya plus Coca-Cola. Dia membawa milkshake dan serentengan apa itu, sayap sayap wing, chicken wing.
Di sana itu chicken wing itu mahal banget. Chicken wing itu yang paling mahal. Itu disebut delicacy gitu. Makanan pilihan, delicacy. Di sana disebut delicacy. Jadi kira-kira saya habis hanya $4, dia habisnya $24. Gitu? Dan dia baru tahu, terus saya cerita, thank you very much ya. Namanya Catherine. Catherine, thank you very much, you know. I remember my old days. Aku ingat ketika aku masih mahasiswa di masa lampau tahun 67, 68. Karena mahasiswa kan miskin, makanya hamburger. Oh, I know, I understand. Nah, dia gelo tadi kan nganggep saya ini pelit, gitu. Ya biasa kalau orang Indonesia kalau pergi ke orang Amerika enggak, orang Indonesia pergi saya pulang ke Indonesia, rasa ngotak tinggalin duit, tinggali. Orang Indonesia kan suka ninggalin duit apa kak? Tinggali, kaget dia gitu. Mengapa saya di Amerika makan? Karena itu uang Amerika, boleh kembali ke Amerika. Karena itu uang honorarium saya sebagai guru besar di sana. Kalau ngajar di sana 1 minggu berapa? $10.000 $10.000. Jadi kan ecek-ecek tuh itu, kayak gitu. Iya loh, ecek-ecek kan. Nah, jadi kalau uang Amerika dibelikan makanan Amerika, saya nggak dosa. Tapi uang rupiah saya dapat dari Republik Indonesia, saya belikan hamburger, dosa saya, dosa moral. Lah kapan uang saya pergi ke yang jual pisang goreng atau pisang rebus? Gitu. Di sini apa yang terkenal Pak makanannya Pak? Lase. Lontong ya? Lase, nanti siang makan lase Pak. Ya, lalu yang jual lase dapat kebagian apa? Kalau semua restoran dikasih asing seperti di Jakarta, penghinaan luar biasa. Namanya adalah International Airport Soekarno-Hatta. Di situ warung Indonesia cuma 1 bakso Malang. Yang lain asing dan bangga. Kayak bupati yang salah asuhan tadi. Nah bagaimana Pak? Saya jadi bupati, di sini belum ada mall, di sini belum ada hamburger, di sini belum. Jadi pembangunan itu toh. Nah makanya rusak negara kita. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan, saya tidak berpanjang-panjang, makanya saya tulis, karena saya tahu waktunya juga terbatas. Saya bilang begini, proklamasi kemerdekaan di samping itu adalah pernyataan berdikari, bebas dari penjajahan, tapi sebetulnya proklamasi kemerdekaan saya sebut, pernyataan kemerdekaan itu saya sebut sebagai pernyataan budaya. Budaya apa? Saya jelaskan. Dan karena teori saya itu Pak, karena ini Pak, saya mendapat penghargaan tertinggi dari Gajah Mada. 1 tahun yang lalu, tanggal 19 Desember tahun 2013, saya mendapat penghargaan tertinggi dari Gajah Mada. Karena saya menegaskan proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan kemerdekaan adalah pernyataan budaya. Budaya apa? Begitu you proklamasi, you harus merubah budayamu. Yang semula budaya sebagai kuli, takut sama Belanda, sekarang harus menjadi tuan di negeri sendiri. Ternyata sampai sekarang nggak jadi tuan karena budayanya tetap budaya kuli. Jadi secara akademis, seperti saya tulis, kata-kata akademisnya adalah begitu ada pernyataan budaya, menjadi ada tuntutan budaya, dan kita gagal memenuhi tuntutan budaya, gagal bertingkah laku sebagai tuan di negeri sendiri. Opo-opo dikasihkan asing, minder sama asing, dibentak sama Kemdisu, takut. Kemdisu itu yang nyedakupin Pak Harto tanda tangan LOI itu loh. Tahu-tahu Kemdisu, anak-anak ini muda ini, tulisannya Kemdasus, S-nya 2, Camdasus tulisannya. Buka di komputer, buka di Google, Kemdisu, keluar nomor 1, dia sejak begini. Pak Harto tanda tangan dengan sedih. Karena Pak Harto dijerumuskan oleh para teknokrat. Ini hati-hati dengan Pak Jokowi. Jokowi semuanya
pendidikannya terbatas, ya gampang dihapusi kalau tidak hati-hati. Nanti kalau dihapusi sama teknokrat, dikon utang Bank Dunia mau, disuruh melawan Natuna harus kembali, nggak berani. Coret itu, ayo diadakan lagi negosiasi baru dengan Freeport orang wani, negosiasi baru dengan gas tangguh yang dijual murah sama Taufik Imas. Negosiasi, nggak berani, ya wes Pak, nanti kan Yesus datang sedekap lagi. Ini serius loh. Anda tak ajak untuk bicara kenegaraan. Kalau hanya bicara soal senang-senang wae, anakku aja yang langsung mewakili saya di sini. Meskipun dia juga bisa ngomong gini-gini juga, ketularan-ketularan sedikit. Nah, jadi ini kasus kita. Jadi pernyataan kemerdekaan adalah pernyataan budaya. Kita menjadi budaya sebagai Tuhan. Tidak lagi, dan harus, ini Pak, di dalam pendidikan ada namanya cultural unlearning. Anda tahu toh, learn, belajar toh. Unlearn artinya melepas apa yang di kepala, dilepas, dibuang. Nah ternyata kita nggak mampu unlearn. Udah orang jajan, copok ini, lepas, diisi, Tuhan, ora iso. Lepas, kamu bukan kuli, pam, masuk, kamu Tuhan, ora iso. Dihipnotis, tetap ora iso. Tetap kelakuannya, tingkah lakunya seperti kuliah di negeri sendiri. Saya meluluskan mahasiswa saya S3, tak teken, siap lulus, sangat memuaskan. Wah terima kasih Pak, salam. Terus minta pidato dari saya, tak pidato nih toh, saya promotornya kok tak pidato nih. Habis itu ketemu, kamu kerja di mana? Pakai dasi gagah, ternyata jadi kacunge perusahaan asing. Wis cukup bangga, seneng jadi kacungnya. Ini malah diundang, nanti datang ke Indonesia deh, tak kasih tanah 99 tahun. Pada dunia memperingati kembalinya Hong Kong yang 100 tahun, diperingati oleh dunia. Indonesia mau mengundang dia bikin ribuan Hong Kong, diserahkan ke Inggris atau ke asing 100 tahun. Ngeri mana ini? Karena jiwanya belum merdeka. Tuntutan kemerdekaan Anda tidak penuhi. Anda nonton film Indonesia nggak mau, maunya nonton film asing. Murid saya jadi ketua Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. Saya suatu kali naik kereta api karena memang tidak ada kapal terbang, tidak ada, kalau pakai bus juga lama, mogok, jalannya macet. Pakai kereta api ya, dari Jogja, dari Surabaya ke Jember, naik kereta api. Masya Allah, film barat. Ada naik kereta api dari Tokyo ke Kyoto, filmnya film Jepang. Bagaimana makan dengan cubit yang benar, bagaimana menawarkan makanan kepada orang tua, hormatnya bagaimana, bagaimana sumo. Kita asing, film asing, film silat asing, padahal ada silat Indonesia. Mengapa? Asing itu hebat. Ya sudah, mati awal, mati aja lah yuk. Ini saja. Nah inilah menjadi sebagai penutup. Pak Edi ini sedih. Terpaksa saya ceramah, justru bukan di UI, karena UI itu kan pengagum asing. Saya ceramah sebagai orang UI, tapi saya ceramah saya di Jogja. Saya bilang gini, apa kerjaannya para ekonom, doktor ekonom, S1 ekonomi, S2 ekonomi, apa kerjaannya? Kok sampai kita nggak bisa memakmurkan rakyat? Apa kerjaan? Ekonomi apa? Orang Surabaya akan bilang kalian ekonomi gombal, gitu kan? Surabaya kalau memaki orang kan gombal, gitu.
Gombal itu tahu nggak? Anda tahu gombal nggak? Gombal itu lap untuk ngepel pun sudah usah, sudah robek-robek, itu gombal. Apa? Kain buruk. Ya, kain buruk yang robek-robek itu Pak, yang lecak susah, nggak pantas gitu. Nah, itu gombal. Apa kerjaanmu? Kamu diajari apa sama dosenmu? Kok kamu tidak bisa memperbaiki nasib rakyat? Itu saya bilang. Mengapa? Apa kerjaanmu? Kok? Nah, ayo sekarang dibuka halaman. Buka halaman 36. Kalimat terakhir. Ya, kalimat terakhir. Benarkah yang kita capai adalah kemajuan dalam ekonomi saat ini? Adalah suatu absurditas mengatakan bahwa pembangunan kita berhasil dengan membanggakan. Absurd. Kalau orang bilang kita telah berhasil membangun, absurd. Absurd itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Jawanya konyol. Konyol. Kok bangga benar? Ada suatu absurditas mengatakan bahwa pembangunan kita berhasil dengan membanggakan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara sebenarnya kita tidak berdaulat di dalam pangan, tidak berdaulat dalam bibit, tidak berdaulat dalam bahan-bahan dasar obat, tidak berdaulat dalam energi, lampu biar pet orang barbar, ya kan? Tidak berdaulat dalam teknologi, Pak. HP aja Cina bisa bikin, kita enggak. Kita bisa nyelundupkan HP masuk ke Indonesia. Ya, juga kita tidak berdaulat dalam persenjataan. Kita bisa bikin senjata, kita bisa bikin peluru, tapi kita nggak bisa bikin mesinnya. Dan kita tidak berdaulat dalam legislasi. Jadi membuat undang-undang pun kita tidak berdaulat, karena disogok orang asing, disuruh orang asing, dan kepentingan asing masuk. Bahkan undang-undang yang sudah dok bisa dirubah di luar dok. Hilangnya masalah tembakau, ingat ya? Ingat kan? Undang-undang nggak laksanakan tembakau kok hilang. Rakyat dianjurkan tidak menanam tembakau karena tembakau bikin sakit. Tetapi kenapa kok Philip Morris masuk di sini dan impor apa tembakau mentah masuk Indonesia? Kan gemblung itu. Maka saya kembalikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya adalah mendirikan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam ketertiban dunia, melaksanakan ketertiban dunia. Adakah Anda dilindungi oleh negara? Di mana-mana mati plak. Saya di NTT, tidak jauh dari gereja, orang bayi-bayi pada lumpuh layu. Di Jawa Barat, tidak jauh dari masjid, ada lumpuh layu. Dan tidak jauh dari masjid, warga di situ bawa satu anaknya yang masih kecil, tinggal dua yang sudah bisa jalan, anak yang belum bisa jalan, ibu nyemplung di Cisadane, belum. Nah itu Pak, saya tulis di buku yang saya sampaikan kepada Bapak. Nyemplung di Cisadane. Mengapa nyemplung? Sampai lapar. Hanya di Indonesia ada perkataan sampai lapar. Yang menciptakan istilah sampai lapar itu istri saya. Aku dia pidato di Manado. Capek nganggur, kita ini capek nganggur. Capek lapar, capek nganggur, capek menunggu harapan. Berharap aja bisa capek, Pak. Karena teko-teko, tutuko, sing teko ora tuku, sing tuku ora teko, sing teko ora tuku.
Jadi kita ini capek nganggur, capek miskin. Orang yang capek miskin gampang jadi koruptor. Nah ini yang saya khawatir, ini loh. You merasa keren Indonesia tumbuh. Ini Pak SBY itu sahabat saya, jadi ini bukan bermaksud untuk mengkritik Pak SBY atau enggak. SBY teman saya kok. Kemarin aja sebelum rapat kabinet itu terakhir, anggota kabinet di luar yang disuruh masuk ke khusus sebelum rapat kabinet hanya saya dan istri saya. Kita ngobrol sama Pak SBY. Tetapi Pak SBY kan harus pidato tuh pertumbuhan hebat, Indonesia maju, utang di IMF. Ya utang di IMF diturunkan tapi keluarkan sun terus. Tahu sun nggak? Sun itu bukan cium, bukan surat, surat utang negara naik. Nah, negara maju pangan nggak berjolak, piye caranya? Kedelai aja nggak bisa bikin loh Pak. Singkong aja impor, ikan asin pun impor. Padahal ikannya curian dari kita ya Pak. Energi kita impor. Kita punya matahari, didiamin aja. Matahari tengah khatulistiwa kayak gini dibiarin aja, nggak ditransferin. Angin pun sampai beliung kadang-kadang. Ya angin pun jadi beliung di sini. Kenapa nggak punya punya kincir dari angin atau kincir dari air juga? Kemudian energinya di store, nanti waktu malam dilepas untuk rakyat. Enggak. Nah, jadi kemajuan apa? Jangan GDP, jangan sok ikut-ikutan Bank Dunia. Ya, GDP itu kita nggak katut ya Pak. Saya bisa buktikan kenapa nggak katut, nggak terbawa. Sekarang GDP naik, tapi kesenjangan antara kaya dan miskin melebar, dan paling lebar di dunia di sini. Namanya Gini ratio deh, gitu loh kalau you kasih gula. Ya tahu? Gini ratio 10 tahun yang lalu itu 0,32 itu sangat tinggi loh. Sekarang 4,4 katanya. Tak hitung sendiri, aku kan juga mampu ngitung toh, tak hitung sendiri 4,6, jadi sudah sangat kritis. Ada orang kalau gajinya naik 2 kali lipat pun sudah tidak meningkatkan konsumsi Pak. Tidak meningkatkan konsumsi. Yang meningkat tabungannya karena konsumsinya ada more, ada affluent. Nah, saya sungguhnya dasarnya itu kalau siapa yang mau menjadi pemimpin udah tak kasih pegangan halaman 29 sampai 31 sampai 32. Nih, kalau menjadi pemimpin itu tidak asal jadi, ada doktrinnya. Nih doktrinnya tuh, doktrin 1, doktrin 2, doktrin 3 sampai doktrin ke-10 gitu. Bahkan Anda bisa membuat doktrin ke-11 kalau perlu. Ini, jadi membangun tidak akan bangun. Aku pengen jadi presiden, ini nggak punya konsep. Jangan. Dan ini rahasia pribadi. 10 butir ini saya susun tahun 2001. Ketika kita merayakan 100 tahun usia Bung Karno, yang bicara 2 orang, yang satu namanya Ki Yudhoyono, yang satu namanya Sri Edi Swasoro, itu di Mangkunegaran. Terus saya bilang, Mas Yudhoyono, pidatomu apa itu? Gitu kan, pidato bagus tuh, kali ini bisa jadi presiden loh kalau gitu. Nih, tak kasih 10 ini. Dimasukin saku, tapi nggak pernah dibaca. Jadi Anda aja yang baca. Baca aja. Kasih tahu saya, Pak Edi ngawur. Kasih tahu saya mana yang ngawur. Ya. Jadi saya kira saya itu aja. Enggak, tunggu. Ini judulnya ini yang terakhir ini. Di judul ini ada istilah keunggulan kompetitif. Hati-hati. Keunggulan kompetitif harus diartikan ini
Betul itu kata-kata itu nggak saya sanggah, tapi harus diartikan bahwa itu namanya peningkatan produktivitas atau peningkatan efisiensi, keunggulan kompetitif, bukan keunggulan untuk berkompetisi, bukan keunggulan untuk bertarung, bersaing, bukan. Sebab kalau bersaing itu namanya the winner take all, pemenangnya ngambil semuanya. Pak Edi nulis banyak mengenai the winner take all, pemenang mengambil semuanya, yang kuat ngambil semua, yang miskin dibiarkan keleleran. Jadi keunggulan kompetitif artinya adalah upaya di dalam negeri untuk membuat semuanya lebih produktif. Kalau biasanya 1 hektar 4 ton beras, bikinlah 1 hektar 8 ton atau bahkan ada yang 12 ton. Yang biasanya, nah, yang disebut efisiensi apa? Yang biasanya pasca panen itu hilang 10% kecer di jalan kalau diangkut, maka yang kecer tidak lagi 10% tapi 1% aja. Artinya apa? Helernya yang dibawa ke sawah, bukan padinya yang dibawa ke pabriknya tauge. Ngerti ya? Ngerti kan? Bahasa begini harus ngerti kan? Nah, ini di Indonesia sungguhnya yang berlaku adalah kerjasama. Konstitusi kita juga mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama, tidak bersaing. Saya mempunyai daftar, tidak saya masukkan di sini, nanti terlalu tebal dari bukunya. Daftar bahwa di seluruh Indonesia ada perkataan gotong royong. Terima kasih kepada panitia buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marto Tabarat dari kader GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen. Mungkin pertanyaan saya singkat saja. Saya sepakat dengan Bapak Ketua KMP tadi ya. Pertanyaannya, menurut Bapak Profesor, strategi apa Kepulauan Riau ini sebagai wilayah maritim? Strategi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ASEAN Community tahun 2015? Terima kasih. Kok saya di sini tidak ingin Anda menjadi tukang. Juga siapa yang perempuan di sana tadi? Yang tanya tadi. Siapa? Saya tidak ingin you jadi tukang. Saya tidak penceramah untuk you untuk tidak menjadi tukang, tapi menjadi pemikir. Lah kalau gitu Anda nggak ngerti halaman 18 dan Anda nggak ngerti halaman 27 sampai 28. Coba halaman 27 sampai 28 you baca itu. Itu jawabannya itu real banget itu. Ada ASEAN oke, tapi kamu jangan sampai merubah undang-undang dasar atau melanggar undang-undang dasar. Maka itu think locally, baru act globally. Itu benar. Lah kalau tidak, kita akan menyerahkan kedaulatan sama orang asing. Dan saya tidak. You kayak jangan jadi bupati murahan. Kalau bupati murahan, aku jadi bupati karena enaknya apa ya? Jangan begitu dong. Minta petunjuk enaknya saya kapan? No. Anda harus tahu. Dengan susah payah saya itu menceritakan ASEAN. Sebelum saya cerita ASEAN, saya harus cerita pada Anda globalisasi itu apa. Kalau Anda nggak ngerti globalisasi, saya ngomong ASEAN Anda nggak ngerti seperti bertanya ini. Anda coba lihat itu globalisasi yang saya gambarkan kayak apa. Coba, you baca halaman 25. Mas, buka halaman 25. You nggak dapat beginian di ruang kuliah, taruhan. Nggak ada dosenmu yang ngasih beginian. Tiap statement ada rumusan, ada rujukannya. Buku ini, halaman sekian. Ini nulis kayak begini nggak gampang loh ini. Ini nulis satu halaman ini 2 jam saya. 2 jam ini. Nah, jadi Anda harus ngerti latar belakang. Karena saya ingin bicara menganggap ada bagian dari intelektualisme di Indonesia. Maka saya bicaranya begitu. Tapi kalau Anda tanya program-program, nah itu di halaman 28 sampai 27 28 itu jawaban yang Anda tanyakan semua.
Lebih dari itu saya tadi juga bilang, enaknya bagaimana, yang strategis gimana? Yang strategis, non dengerin saya, non jangan ngomong dewi dong. You tanya malah ngomong dewi. Nah, Pak Edi jawab, yuk ngobrol dewi. Nah, dengerin saya. Yang strategis bagaimana? Yang strategis, kalau kasih izin sama mall, izinnya bersyarat. Boleh bikin mall, tapi tingkat 1 dan tingkat 2 untuk PKL dan pasar rakyat masuk. Apa itu nggak program? Geredek gitu. Lalu entah nyonya bupati, entah nyonya Dharma, apa? Kalau tentara bukan Dharma B, ya bukan. Tentara itu bukan Dharma, apa namanya? Perset atau apa gitu, ya. Bilangnya, lah nanti Kak, mallnya kan kotor Pak. Lah itu mall kan untuk kami yang kaya-kaya. Kalau rakyat bisa aja. Apakah itu tidak petunjuk? Kemudian setiap pembangunan rakyat harus terbawa serta. Ini penting. Bukankah itu petunjuk? Rakyat harus terbawa serta, ya. Penelitian saya di Surabaya, semua yang digusur diganti rugi, dikasih kompensasi, dikasih pesangon, ternyata tidak ada yang nasibnya tambah baik. Tetapi pendatang baru yang membeli tanah, yang dikasih Pak Gubernur, Pak Wali Kota, jadi hotel tinggi. Begitu dia bikin hotel, tanahnya langsung naik harganya. Yang tadi diusangonin berdasar harga tanah lama, dia lama-lama hilang, gone with the wind, hilang bersama angin. Ternyata yang mengambil tanahnya dia sampai Gunung Kelut meletus, dia akan terus menjadi rent seeker. Rent seeker itu apa Pak? Well, penerima untung, pencari laba, pengejar laba terus menerus. Nah, apakah you rela? Ini tak kandani. Jadi kalau nanti you jadi wali kota, jangan saya sembarang izin sama mall. Kasih izin kalau kasih izin toko kecil aja, minimarket atau minimarket. Oke, you boleh tak kasih izin sini. Tapi yang you jual di sini minimal 40% harus produk dalam negeri. Syukur-syukur produk lokal. Selanjutnya adalah penyerahan